Wali Allah memang masih hidup. Wajar ketika Sunan Gunung Jati memanggil Gus Dur agar datang di makamnya. Inilah kisahnya. Wali Songo itu ada dan nyata. Sesungguhnya para wali kekasih Allah tidaklah mati. Mereka cuma meninggalkan bentuk fisik yang fana, tapi jiwa mereka abadi. Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat ke-169 menegaskan, janganlah Anda mengira bahwa beberapa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kisah tentang kehidupan para wali yang telah wafat ini diantaranya dialami oleh Gus Dur yang sering berkomunikasi dengan sejumlah wali yang sudah lama wafat, diantaranya dengan Sunan Gunung Jati. Mantan Sekretaris Jenderal PBNU Haji Arifin Junaidi mengisahkan, suatu waktu ia derek Ki Gus Dur ke Cirebon untuk berjumpa dengan Kiai Haji Fuad Hashim, pengasuh pesantren Buntet. Usai pertemuan yang berlangsung hingga larut malam tersebut, mereka bergerak menuju Pekalongan untuk mengunjungi Habib Lutfi bin Yahya. Di tengah perjalanan, tepatnya di daerah Losari, kurang lebih pukul 1 malam, Gus Dur meminta sopirnya untuk kembali lagi menuju ke makam Sunan Gunung Jati yang berada di kompleks Astana Gunung Sambung, Cirebon. Saya baru saja dipanggil Sunan Gunung Jati, kata Gus Dur menuturkan alasannya kembali ke Cirebon. Anggota rombongan lainnya semuanya terdiam saja tanpa komentar, dan perjalanan pun berlanjut hingga di kompleks makam. Herannya di tengah-tengah malam buta tersebut, para juru kunci yang ada semuanya berkumpul komplit menyongsong kehadiran Gus Dur tersebut. Dengan menggunakan seragam kebesarannya yang biasa dipakai ketika menerima tamu istimewa, seakan-akan telah ada yang memberitahu. Padahal ketika itu belum ada HP sebagai media komunikasi yang modern. Mereka pun langsung menuju pemakaman layaknya adat Nahdliyin. Waktu berziarah, mereka juga memanjatkan zikir dan tahlil serta mendoakan Sunan Gunung Jati yang sudah berjasa menyebarkan Islam di Jabar. Usai tahlil, Gus Dur tertunduk dan diam saja. Beliau lalu keluar dari tempat-tempat zikir menuju halaman. Arifin masih penasaran kok para juru kunci sudah pada siap menerima kunjungan Gus Dur. Padahal pada awal mulanya nggak ada konsep berziarah. Ia lalu tanya kepada seorang tentang kejadian ini. Kok telah pada siap dan siapa yang memberitahu? Dijawabnya, seluruh juru kunci dibangunkan malam-malam itu juga oleh koordinatornya dan disuruh bersiap oleh Kanjeng Sunan dengan pesan, cucuku mau datang ke sini. Ia juga cuma bisa manggut-manggut keheranan akan fenomena luar biasa ini. Sesudah dirasa cukup ziarahnya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke Pekalongan sebagaimana rencana semula. Karena tetap penasaran, ia lalu tanya kepada Gus Dur, kapan dipanggil oleh Sunan Gunung Jati? Ya tadi ketika perjalanan baru dipanggil, disuruh mampir ke Cirebon, kok nggak mampir? Gus Dur pula menuturkan saat dia terdiam seusai tahlil, beliau sedang berdialog dengan Sunan Gunung Jati, membincangkan bermacam-macam masalah yang dihadapi oleh umat. Wallahu a'lam.